Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan menangkap balam, jangan ditambat di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Fakhrul Razi, Civitas Akademika Universitas Negeri Makassar, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masjid ini cantik sekali kaligrafinya. Itu kalau huruf alifnya ada kepalanya dan huruf lamnya ada kepalanya, itu nama khatnya khat naskhi. Khat naskhi. Yang mirip seperti ini, tapi lamnya ada kepala, alifnya tidak ada kepala. Namanya khat sulus. Ada lagi yang alifnya tidak kepala, lamnya pun tidak pakai kepala dan agak kaku. Namanya khat riq'i. Kalau yang di pintu itu, yang petak-petak itu namanya khat kufi. Ada lagi yang terlalu banyak belok-beloknya, itu namanya khat diwani. Kalau pakai bunga-bunga, namanya khat diwani jali. Kita ulang dari awal ya. Ada khat sulus, ada khat naskhi, ada khat riq'i, ada khat kufi, ada khat diwani, ada khat diwani jali, ada satu lagi khat farisi dari Persia. Jadi dari penulisannya saja itu ada 7 penulisan, dan kalau mau menekuni ilmu khat ini, satu tulisan itu 2 SKS 16 tatap muka. Dan ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Begitulah ilmu dalam Islam, itu baru dari aspek tulisannya. Di masjid ini ada 2 khat, satu khat naskhi dan yang di belakang adalah khat kufi. Yang di belakang itu tulisannya di pintu itu la ilaha illallah. Diulang-ulang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana tahu nanti ada tamu dari luar nanya, itu yang di pintu itu apa tulisannya? Pokoknya nggak usah tanya-tanya. Dari dulu memang sudah begitu tulisannya. Dan banyak tanya itu sifat Bani Israel. Baru dari aspek tulisan. Lalu aspek bunyi, ini yang sebelah kanan, wa aqimu. Ada 2 huruf yang mirip. Satu pakai qaf di dalam, satu pakai kaf di atas. Wa aqimu dengan wa aqimu, sama dengan orang baca qul pakai qaf di dalam, qul huwallahu ahad. Tapi kalau dia lebih ke atas, kul. Kalau dibaca pakai qaf, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Tapi kalau pakai kaf, kul, makanlah Allah itu. Maka keluarlah ilmu yang satu lagi, ilmu makharijul huruf. Ada qaf, ada ka, wa aqimu, setelah itu sa, wa aqimus shalah. Ada 4 yang mirip. Ada sa, ada sa, ada tha, ada sha. Ada sa, ada sa, ada tha, ada sha. Bahasa kita, bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Melayu, kalau salah sedikit huruf ini, ya nggak apa-apa. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Foman.
Saya suka Ustaz Somad. Ya nggak apa-apa. Tapi dalam bahasa Arab, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ada ilmu khusus namanya, itu namanya ilmu tajwid Pak Ustadz. Diambil dari kata jawwada yujawwidu tajwid, artinya memperbagus bacaan. Itu diambil dari tahsin Pak Ustadz, dari hassana yuhassinu tahsin. Disebut juga dengan tajwid, memperbagus, tahsin, memperbaiki. Kelai, yang satu bilang tajwid, yang satu bilang tahsin. Dua-duanya belum belajar. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Ada za, ada za, ada ja, ada ro. 4 mirip. Za, za, ja, ro. Karena ilmu ini ilmu bagi orang yang suka ilmu menarik. Orang-orang barat bagi dia menarik ini. Unik ini. Ada tha, ada sa, ada sya, ada so, ada za, ada za. Tapi bagi orang yang nggak suka, ketika ini diajarkan ke dia, yang penting hati kita bersih. Allah tidak melihat huruf-huruf itu. Yang dilihat Allah adalah hati kita. Ini bahaya. Kalau nggak suka ilmu, bilang aja nggak suka. Kalau kamu nggak suka ilmu lalu melecehkan ilmu, berarti kamu sudah salah 2 kali. Yang pertama, nggak cinta ilmu. Yang kedua, meremehkan ilmu. Makanya jangan sepelekan ilmu. Kamu tadi ngaji apa? Saya ngaji makharijul huruf tahsin. Za, tha, sa, sya, so. Palestina sedang dirampas Israel. Kita masih sibuk mengkaji huruf-huruf. Bilang aja kamu malas ngaji. Ngaji Palestina itu penting. Tapi ngaji huruf ini juga kalau nggak dipelajari dengan baik, anak Indonesia dapat beasiswa 4 orang untuk masuk Ma'had Khartoum li ta'limil lughatil arabiyyah li ghairi natiqina biha. Untuk belajar ilmu bahasa Arab, itu belajarnya di Khartoum, ibu kota Sudan. Kebetulan yang belajar ini ketua jurusan bahasa Arab Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dia salah satu yang lulus, dosen kami dulu. Dia sudah belajar bahasa Arab di pondok dari mulai kelas 1 sampai kelas 7. Habis itu dosen bahasa Arab. Sampai di Khartoum dia kaget. Semua disuruh belajar menyebutkan huruf fa. Dan nggak ada yang lulus. Saya nanya, namanya Pak Ahmad Syah, gimana Pak? Semua disuruh ngambil kapas. Setelah itu kapas disuruh diletakkan di atas telapak tangan. Suruh nyebut huruf fa. Rupanya salah. Yang betul adalah anginnya keluar dulu, baru hurufnya keluar. Jadi semua yang di situ menyebutkan huruf fa itu setelah hurufnya keluar, baru anginnya keluar. Fa, katanya salah. Anginnya dulu keluar. Untuk dan dia sudah dosen bahasa Arab, salah menyebutkan huruf fa. Untuk lebih mendalami makharijul huruf ini, jangan lupa ikuti kajian tahsin bersama Imam Masjid Nuril Ilmi. Saya tadi waktu masuk ke dalam, loh ini kita kok udah sampai Masjidil Haram ini. Ternyata kita masih di Makassar. Imamnya imam naturalisasi dari Makkah Al-Mukarram. Beruntunglah adik-adik mahasiswa yang belajar di Universitas Negeri Makassar, bukan universitas Islam, nggak ada bawa-bawa Islam, tapi isinya di dalam ya nggak Islam juga. Ada fakultas, ada pendidikan agama Islam, dan masjidnya, masya Allah, tabarakallah,
Jadi cerita karena tadi dimulai dari ilmu. Tulisannya jadi ilmu, bunyinya jadi ilmu. Maka muncullah huruf ini masuk ke sini, idgham. Yang ini disembunyikan, ikhfa. Nun mati ketemu dengan qab, min qab. Ada qalqalah. Berapa ini? 2 SKS, 16 tatap muka. Potong pertemuan pertama mid semester dan ujian akhir semester. Ditambah lagi libur hujan dan libur asap. Itu baru jenis tulisan. Lalu kemudian bunyi. Dan membaca itu ada iramanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka aja iramanya. Ada namanya bayati, ada soba, ada sika, ada nahawan, ada jiharka, ada ras. Wah, itu orang Indonesia aja yang buat-buat. Itu di Makkah, di Madinah nggak ada itu irama-irama. Siapa yang bilang? Imam Masjidil Haram itu pakai irama. Syekh Abdurrahman Sudes lain, Syekh Su'ud As-Surain lain, Syekh Mu'aikli lain, Syekh Bandar Balilah lain. Imam kita tadi itu Imam Masjidil Haram. Siapa namanya? Ya nggak tahu. Foto-fotonya banyak di belakang tuh foto-foto Imam Masjidil Haram. Jadi ada bacaannya, jadi ada iramanya. Jadi kalau ada orang mengatakan irama-irama itu nggak boleh, loh, azan di Masjidil Haram, azan Makkah sama Madinah lain. Kalau Makkah itu cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu Makkah. Tapi kalau Madinah dia tarikannya panjang dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini muazzinnya habis minum es. Jadi agak serak sedikit. Beda. Kalau Indonesia lain lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau India lain lagi. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi hampir setiap negeri itu ada makharijul hurufnya, ada cara bunyinya, ada suaranya. Bayati, soba, sika, nahawan, jiharka, ras, 12 SKS lagi. 2 SKS, 16 tatap muka. Ada ilmu-ilmu. Jadi kalau orang mengatakan, apa itu agama Islam? Agama Islam itu hanya perang. Kamu tidak punya ilmu tentang agama Islam. Orang di agama Islam ini sibuk dengan ilmu. Udah. Tulisannya sudah, bunyi hurufnya sudah, cara membacanya dengan iramanya juga sudah. Bagaimana kalau azan itu nggak ada iramanya sama sekali? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang azan itu? 2 kemungkinan. Kalau nggak Babinsa, Babin Kamtipmas. Mohon maaf Pak Babinsa. Tulisannya, bunyinya, iramanya. Lalu kemudian kalau kita lihat masalakakum fi saqar, kenapa kamu masuk neraka Sakor? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami tidak sholat. Qalu, Ustaz, kemarin katanya berkata itu dalam bahasa Arab qala Rasulullah. Itu kok qalu? Kalau bahasa Inggris say, saying, said. Apa lagi? Saya rasa cuma 3 ya. Yang jurusan bahasa Inggris bisa tolong saya. Say, I say, you say, he says. Say, says, saying, said. 4 ya. Tapi sekarang qala itu. Qala, qalu, qalat, qalata, qulna, qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qultu, qulna. 14. Dia seorang laki-laki berkata, qala. Dia 2 orang laki-laki berkata, qala. Dia 3 orang laki-laki berkata, qalu. Dia seorang perempuan berkata, qalat. Dia 2 orang perempuan berkata, qalata. Dia 3 orang perempuan berkata, qulna. Engkau seorang laki-laki berkata, qulta. Engkau 2 orang laki-laki berkata, qultuma.
Engkau 3 orang laki-laki berkata, qultum. Jadi kultum itu bukan kuliah 7 menit. Engkau seorang perempuan berkata, qulti. Engkau 2 orang perempuan berkata, qultuma. Engkau 3 orang perempuan berkata, qultunna. Saya seorang laki-laki perempuan berkata, qultu. Kami berkata, qulna. Itu baru fi'il madhi. Madhi itu past tense. Sudah 14. Belum lagi mudhari. Mudhari itu present and future. Kamu, saya ini madhi, masa lalu. Sedangkan kamu itu mudhari, present and future. Asik. Asik. 14 fi'il madhi. Sekarang fi'il mudhari. Yaqulu yaqulani yaquluna. Taqulu taqulani yaqulna. Taqulu taqulani taquluna. Taqulina taqulani taqulna. Aqulu naqulu. 14 madhi, 14 mudhari. Sudah 28. Ustaz, kami ngundang Ustaz ceramah ini untuk meringankan beban kami. Tapi kedatangan Ustaz ini terus terang semakin memperberat pikiran kami. Ngaji ini memang berat. Biar aku aja. Asik. Memang kita kalau ngomong di depan mahasiswa itu ya, saya ini rasanya sekarang rasa-rasa seperti mahasiswa semester 7 nih. Itu baru fi'il madhi past tense, fi'il mudhari present and future. Belum lagi perubahan ilmu khusus tentang ilmu perubahan itu namanya ilmu sarf. Sarf artinya perubahan kata. Qala yaqulu qawlan qailun maqulun qul la taqul maqalun maqalun miqalun. Sudah berapa perubahannya? 1 muslimun, 2 muslimani, 3 muslimuna, 1 perempuan muslimatun, 2 orang muslimatani, 3 orang muslimatun. Sudah berubah menjadi 6. Semua kata itu mengalami perubahan. Salaka, yasluku, salakan, salikun, maslukun, usluk, la tasluk, maslakun, maslakun, mislakun. Semua kata itu mengalami perubahan. Yang enggak ada berubah itu 1, hubungan kita. Kenapa saya di kampus ini jadi romantis ya? Iya. Asik, Masya Allah. Jadi memang dibuka oleh Dr. Fakhrul Razi dari ilmu. Islam ini ilmu. Oke, kita lanjutkan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Berapa kandungan dalam ayat itu? Ya ayyuhalladzina amanu, muncul ilmu akidah. Disebut juga dengan ilmu tauhid. Disebut juga dengan ilmu kalam. Disebut juga dengan al-fiqhul akbar. Kenapa disebut dengan akidah? Karena akidah adalah 2 tali yang diikat. Akidah namanya. Ada penjual, ada pembeli. Saya jual air botol ini 5.000 tunai, saya beli. Namanya akad. Akad adalah 2 orang yang berjanji. Ada namanya jual, ada namanya beli. Sirat namanya. Akidah. Begitu juga dengan akidah ini. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, berarti kita sudah mengikat dengan ikatan yang mati. Akidah. Kenapa disebut dengan ilmu tauhid? Karena Tuhan kita satu. Wahada yuwahidu tauhidan. Makanya kalau ada orang yang lagi foto gini, jangan gini lagi kalau foto gini katanya. Tauhid. Tapi ada juga bapak pas tanya, bapak kok gini? Cukup 1 istri Pak Ustaz. Oh, Masya Allah. Memang beda-beda tipis antara takut dengan setia. Ya ayyuhalladzina amanu, keluar 1 ilmu namanya ilmu tauhid. Kenapa ada orang nyebutnya ilmu kalam? Karena memang ulama dulu selalu pakai al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada, maka disebut dengan ilmu kalam. Kenapa disebut dengan fikih akbar? Karena ada fikih kecil. Ngaji masalah darah haid, darah nipas, darah wiladah, darah bisul, darah. Maka disebut dengan fikih kecil.
Karena ada fikih besar. Itu istilah dalam Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. 4. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri. Minta tolonglah kamu dengan sabri, sabar. Muncullah ilmu tentang sifat manusia. Marah. Marah. Saya sudah lama ceramah, tapi baru di Universitas Negeri Makassar inilah yang mikrofonnya bisa memahami apa yang ingin saya sampaikan. Begitu saya cerita tentang sabar, dia bisa suaranya pelan. Begitu saya marah, dia ikut marah. Memang betul-betul berkesan mesin. Ini di dalam diri saya ini ada emosi, ada marah, ada bahagia, ada sedih, ada kecewa, ada sabar. Maka ilmu itu disebut dengan psikologi. Tulisannya psikologi. Maka jangan sampai salah. Kau kuliah di mana? Fakultas Psikologi. Psikologi. Ilmu tentang sabar. Bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Sabri itu diambil dari pohon yang rasanya pahit. Kalau kita sedang di gurun pasir, pohon itu banyak duri-durinya, dan kalau kita sedang haus itu bisa diperas, airnya itu walaupun pahit kita tetap telan karena memang nggak ada air sama sekali. Nama pohonnya kaktus. Sabri, sabar, makanya ada jual minyak Z sabar. Sabar itu artinya pohon kaktus. Makanya kalau ada orang mengatakan sabar ya, artinya minumlah air kaktus. Kenapa air kaktus? Karena walaupun dia pahit kita tetap minum. Kenapa? Karena memang nggak ada air lagi. Beda dengan di Universitas Negeri Makassar, di dalam ada air teh, di dalam ada barongko, di dalam. Di sini ada air putih. Nah, saya tadi waktu di dalam itu banyak sekali makan, tapi nggak sempat karena langsung diminta. Saya sangka tadi, saya sudah nanya tadi, ini yang ceramah duluan Ustaz Fahur Rozi? Iya katanya. Jadi saya ada kesempatan kan. Ternyata suruh duduk di sini. Benar. Jadi ada kekecewaan sedikit. Dan kecewa itu adalah bagian dari psikologi. Bagaimana kita menahan emosi kita. Ada ilmu satu khusus. Satu ayat sudah berapa ilmu? Pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu psikologi. Ujungnya itu sudah ilmu biologi, bio hidup, logi ilmu, biologi ilmu hidup. Jadi dengan kita sebut psikologi, nggak usah lagi disebut ilmu psikologi karena logi itu sudah ilmu. Makanya ada namanya ilmu cocokologi, karena mencocok-cocokkan. Kamu nggak jadi nikah sama dia? Enggak. Tapi sejak semester 1 dulu sudah temanan kesana kemari, kelihatannya nggak cocok Pak Ustaz. Kenapa? Bintang dia Pisces. Pisces itu kan ikan. Sedangkan saya Taurus. Taurus itu kambing. Terus kalau kambing jatuh cinta dengan ikan, hidupnya di mana? Sadarnya setelah semester 14. Jalannya dari semester 1. Gagal hanya karena Pisces dan Taurus. Yang kecewa siapa? Perempuan. 7 tahun pacaran. Jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Itu sama dengan iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Muncul ilmu yang ketiga. Wassalah, salat. Itulah dia fikih. Fikih itu mendalami tentang ada namanya fikih salat, ada namanya fikih zakat, ada namanya fikih puasa, ada namanya fikih haji, ada namanya fikih umroh. Ada ustadz dimanapun ceramah itu yang dikaji pasti fikih umroh. Rupanya dia punya travel umroh. Apapun yang dikaji, kajian kita hari ini adalah tentang fikih. Kalau sudah sampai di miqat, ini ke umroh terus. Rupanya ujungnya, marilah umroh akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Bulan Januari 2026. Hubungi nomor kontak berikut.
ongkos tanggung masing-masing. Sholat, fikih. Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat. Ustaz, saya mau nanya apa Ustaz? Ya. Kalau lupa baca Allahu Akbar kabiro, sholatnya sah atau enggak sah? Dari pertanyaanmu sudah ketahuan bahwa kamu belum belajar fikih. Karena dia enggak bisa membedakan mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Allahu Akbar kabiro itu iftitah. Iftitah itu sunat. Dibaca bagus, enggak dibaca keterlaluan. Memahami sunat itu begitu, jangan dibaca berpahala, enggak dibaca enggak apa-apa. Enggak begitu. Ustaz, teman saya itu kalau sholat bacanya Allahumma ba'id. Berarti sekolahnya di Muhammadiyah. Saya Pak Ustaz Allahu Akbar kabira. Berarti di NU. Teman saya enggak baca sama sekali, preman baru taubat. Belum hafal iftitah. Dia udah mau sholat aja udah alhamdulillah. Jangan sampai antara yang NU dengan Muhammadiyah kelahi. Yang satu mau nunjukkan ke Muhammadiyahnya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Yang Muhammadiyah, yang NU menunjukkan NU-nya, Allahu Akbar kabira. Kata yang preman, perasaan dulu kami nggak seganas ini. Dulu saya sebelum tobat begitu solidnya kami. Ada satu yang sakit, kami bawakan dokter, kami bawakan kue, kami bawakan barongko. Pikiran saya masih ke belakang. Saya bawakan. Ada satu yang solid, kami begitu solid. Betapa kami solid walaupun kami nggak sholat. Waktu preman dulu sebelum tobat, ada teman satu yang sakit. Kenapa? Nggak ada lo, nggak jadi. Apa? Main judi. Mesti berempat kan mainnya. Lepak. Begitu solidnya. Tapi kenapa orang sholat ini kok nggak solid ya? Makanya perlu nanti dibuatkan judul khutbah keseimbangan antara sholat dan solid. Ada orang yang sholat tapi nggak peduli dengan jamaahnya, mau mati, mau pingsan, terserah. Yang penting dia berzikir. Astagfirullah. Ada yang meninggal di sebelah. Astagfirullah. Mana solid? Terkapar saudara kita di Sudan sana. Tapi ini alumni Sudan tidak pernah menyuarakan. Ustaz kan alumni Sudan. Ustaz kok nggak pernah bicara tentang Sudan? Itu yang ngomong, kok berani dia ngomong gitu kok Ustaz? Bacalah di komen Instagram saya. Ada yang komen gitu. Ustaz kan pas saya cek-cek ternyata fake account. Beraninya cuma nyerang melalui fake account. Ustaz emangnya punya Instagram? Loh, itu yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow tolong follow. Nggak mau lah Pak Ustaz, kami udah bolak-balik DM, Ustaz nggak pernah balas. Saya memang punya Instagram, TikTok, Facebook, tapi saya nggak tahu passwordnya. Itu password admin semua. Kenapa? Karena menurut psikologi, saya ini orangnya emosian. Saya ini orangnya nggak bisa nahan amarah. Maka bayangkan kalau saya tahu passwordnya, apa nggak hancur itu Instagram. Makanya lebih baik saya nggak tahu. Makanya jangan kecewa. Dan menurut psikologi, untuk menyelamatkan diri saya, lebih baik saya nggak tahu password. Bayangkan yang nge-DM, baca aja komen-komen di Instagram, di YouTube itu. Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Ya, saya juga kan manusia. Iya, tapi Ustadz kan, Ustadz Somad kan Ustadz. Masa Ustadz digoda setan? Yang goda saya setan, dia di kalangan setan itu dia Ustadz juga. Sesama mereka, sesama setan itu. Yang lain kan manggil, ada yang manggil set, ada yang manggil tan. Tapi ada di antara mereka dia panggil Ustadz, dia Ustadz di kalangan setan. Iya, tapi Ustadz kan alumni Mesir, alumni Sudan. Dia alumni Mesir juga dari Fir'aun Institute. Jadi jangan sangka kita ini nggak digoda setan, kecuali Ustadz Fakhrul Razi. Beliau ini orangnya, itu doa kita, amin. Istiqamah. Nah, jadi dalam satu ayat dia bisa, oh jadi kalau begitu kami simpulkan dari tadi ilmunya cuma ilmu agama aja Pak Ustadz. Oh enggak juga. Inna fi khalqis samawati
dalam penciptaan langit. Enaknya di masjid kampus ini, omongan kita tuh langsung nyambung. Kita cerita langit, langsung langit. Luar biasa. Bisa gitu saja. Langsung. Kadang di masjid lain kita susah kan. Cerita langit malah lampu hias gitu. Tapi di sini inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit. Walaupun awannya nggak begitu jelas. Sesuai dengan tanggal pernikahan kita. Belum jelas tanggalnya berapa. Masa buat surat nikah, suratnya udah dicetak. Cuman calon masih tentatif. Calon, ada tanda bintang di ujung, ada tulisan poin di bawah kalau dia bersedia. Emang narasumber. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayat, itu adalah ayat. Selama ini yang saya tahu ayat kursi Pak Ustadz. Selama ini yang saya tahu ayat dalam surat Al-Fatihah. Ada Al-Quran, di dalamnya ada surat, di dalamnya ada ayat. Ternyata ada ayat yang tersirat, bukan tersurat. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit. Ketika akal yang dikasih Allah berpikir tentang langit, muncul satu ilmu. Namanya ilmu astronomi, bukan astrologi. Anda lahir bulan Mei, bintang Anda Gemini, jangan dagang hari ini. Siapa yang percaya kepada ramalan, maka dia sudah mendustakan Nabi Muhammad SAW. Orang Islam tidak percaya kepada ramalan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Kalau Ustaz Somad nggak percaya ramalan, kemarin Ustaz nggak jadi pengajian itu katanya karena percaya ramalan. Iya, ramalan BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang meramal tentang cuaca. Cuaca hari ini tidak menentu, seperti hubungan kita. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit. Kenapa matahari dengan bulan tidak pernah tabrakan? Ternyata sudah disebutkan ilmunya dalam Al-Quran. Adik-adik pasti hafal semua. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki. Itulah enaknya kalau ceramah di kampus ini, semua hafal Quran walaupun cuma Yasin. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, matahari tidak mungkin tabrakan dengan bulan, malam tidak mungkin mendahului siang. Kenapa? Wa kullu fi falaki yasbahun, semua berjalan di garis edarnya masing-masing. Neptunus tidak akan menabrak Merkurius, Pluto tidak akan menabrak Mars, karena semua berjalan di garis edarnya masing-masing. Jadi kalau ada orang mengatakan belajar Islam itu hanya belajar tentang air suci mensucikan, air kelapa, air nira, air hujan, kamu pikniknya kurang jauh, bro. Makanya belajarnya itu jangan di kampus yang kaleng-kaleng, belajarnya di kampus Universitas Negeri Makassar. Begitu. Orang di kampus Universitas Negeri Makassar ini, jangankan masuk kelasnya, numpang kencing aja di masjid ini. Numpang kencing, mohon maaf, di masjid ini, Nurul Ilmi. Habis itu masuk ke masjid, karena mau narik napas saja, ngelihat ke atas saja, langsung terbayang ayat. Inna fi khalqis samawati wal ardi, ilmu bumi. Mengkaji tentang ilmu bumi, muncul satu ilmu, namanya geologi. Siapa yang tahu bahwa di dalam ini ada minyak? Siapa yang tahu bahwa di dalam ini ada kandungan emas? Siapa yang tahu bahwa di dalam ini ada nikel? Ternyata di dalam tanah kita itu ada emas, ada batu bara, ada nikel. Tapi batu bara itu katanya di dalam, Pak Ustadz, dulu. Sekarang ada yang di atas tanah, namanya Abdul Somad batu bara. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu. Jadi Islam ini akan bangkit bukan dengan pedang. Islam ini bangkit nanti di akhir zaman adalah dengan ilmu.
Ada orang Yahudi namanya Bernard Lewis. Namanya Bernard Lewis. Cari nanti tulisannya di internet. Bernard Lewis mengatakan tidak sampai 50 tahun lagi Eropa akan dikuasai Islam. Allahu Akbar. Allah. Itu kalau saya takbir berarti saya udah ngomong setengah jam. Kodenya begitu. Loh, Ustadz dari tadi kan nggak ngelihat jam, dari mana Ustadz tahu sudah setengah jam? Itu kan ada jam gitu. 5.56. Tadi saya ceramah 5.20. Sekarang sudah jam 5.56. Ini menurut pembagian kami tadi Ustadz Faurozi setengah jam, saya setengah jam. Walaupun ini sudah melanggar kode etik, nggak apa-apa. Kenapa demikian? Kenapa bisa Eropa itu akan Islam? Disebabkan 3. Yang pertama, migrasi. Karena orang-orang Islam berpindah ke Eropa. Jerman itu diisi oleh orang Turki. 2-3 juta orang Turki sudah menduduki Jerman. Menjadi migran. Kalau yang sakit kepala, migran. Jangan sampai nanti adik-adik pas ceramah di kampung, Eropa itu dikuasai Islam karena migran. Nah, India, Pakistan, Bangladesh itu mengisi Inggris. Makanya migran paling banyak di Inggris adalah IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Saya sampai sekarang, alhamdulillah waktu kuliah dulu kita kan pergi haji Ustadz. Jadi banyak kawan-kawan kita dari India. Kya hal hai? Kya hal hai artinya apa kabar? Kalau kabar baik, tiki. Cuman yang susah saya antara iya dengan tidak. Iya atau tidak sama gitu. Iya kata dia. Agak susah sih. Syukriya kata dia. Syukriya artinya thank you. Terima kasih. Nah, sampai mana tadi? Bahwa Eropa ini diisi oleh migran dari Islam. Lalu kemudian, makanya jangan heran kalau di Inggris itu orang ngomong Inggrisnya sudah tidak lagi penting everything tutorial. Udah jadi law. Nah, lalu kemudian Tunisia, Aljazair, Maroko itu mengisi Spanyol dan Portugis. Spanyol, Prancis, makanya pemain bolanya dari mana? Dari Aljazair, Zainuddin Zaidan. Itu dari Aljazair itu. Aslinya. Penyanyinya dari mana? Penyanyinya dari Aljazair. Chef. Alah lupa namanya. Saya kalau nama-nama penyanyi ini agak susah nih kan. Nah, jadi memang imigran ini. Lalu orang Eropa sendiri, mereka akan kehilangan populasi. Loh, kenapa mereka kehilangan populasi? Karena Jerman sekarang siapa yang mau punya anak dikasih beasiswa sampai S1, S2, S3, S-teler, S-tendol, S-doger, S-bandung. Mereka nggak mau punya anak. Kebetulan saya ceramah di perusahaan. Ustadz Somad, mohon maaf ya, kata mobil yang jemput. Nanti Ustadz kami jemput, mohon maaf, nanti di belakang ada bule Pak Ustadz. Saya bilang jangankan bule, Pak Le pun kita terima. Oke. Akhirnya saya duduk di depan sama supir, di belakang ada bule. Lalu saya tanya, how are you friend? Alhamdulillah, enggak alhamdulillah. Dia bilang, ya, okay, it's okay katanya. Where are you come from? Switzerland. Oh. Are you married? No. Have children? No. Kamu nikah? Katanya enggak. Kamu punya anak? Enggak. Lalu saya tanya, why? No time for marriage and children. Enggak ada waktu untuk nikah dan anak. Baru saya connect dengan ucapan Bernard Lewis. Ternyata itulah yang menyebabkan populasi Eropa turun drastis karena mereka tidak mau nikah. Prinsip mereka, makan kambing kan nggak mesti beli kambing, beli aja sate kambing. Sampai di sini paham? Mereka tidak menikah. Lalu apa lagi yang membuat mereka musnah? Mereka musnah karena LGBT. Nanti kalau adik-adik kebetulan datang ke Pekanbaru, sholat di Masjid Raya An-Nur, Masjid Provinsi, Ustadz Faurozi sudah sampai. Itu banyak pohon kurma, dan pohon kurmanya nggak berbuah.
Akhirnya didatangkanlah pakar kurma dari Bangkok, namanya Mr. Kolak. Ya. Mr. Kolak ditanya, Mr. Kolak, what your opinion about this date? Apa pendapat Anda tentang pohon kurma? Setelah dia teliti, dia senyum. Katanya kurma ini sampai kiamat nggak akan berbuah. Kenapa? Jantan semua. Pantas gak ada buahnya. Pantas nggak ada buahnya. Akhirnya solusinya apa? Kata dia tumbang aja. Yang jantan ini tumbang semua, biarkan satu jantan. Setelah itu tanam betina banyak. Ditanamlah betina banyak, jantan satu, lalu bunganya itu dipukulkan ke bunga betina. Ternyata mereka nikah juga kurma. Kurma aja nikah, kok kamu enggak? Akhirnya kemudian kurma itu berbuah dan panen perdananya saya. Berikut ini pemotongan tandan pertama buah kurma Masjid Raya An-Nur. Ada videonya, bisa cari di internet. Saya pun memotongnya, padahal saya nggak pernah ikut menanam. Saya selalu bagian motong aja. Bagian motong. Cuman satu yang saya nggak mau ikut motong. Waktu acara khitan masal. Pemotongan pertama. Berapa kali saya dipersilakan enggak? Karena saya takut khawatir tiba-tiba habis. Saya yang disalahkan anak itu kan. Jadi ternyata Islam ini ke depan akan dihormati orang karena ilmu. Dan terbukti wali kota London yang terakhir yang menang itu wali kota New York. Jadi Islam ini akan maju insya Allah. Dan ilmuwan-ilmuwan itu datang dari mana? Salah satu ilmuwan itu akan datang, ilmunya hebat, cerdas secara intelektual, cerdas secara spiritual, dan cerdas secara emosional. Mereka adalah alumni dari Universitas Negeri Makassar. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ya. Itu yang dapat saya sampaikan pada pagi yang penuh dengan berkah ini. Intinya adalah ilmu pengetahuan, nurul ilmi, cahaya ilmu. Tapi ilmu ini seperti cahaya. Datang seorang mengadu kepada Imam Syafi'i, kenapa hafalan saya ini kacau? Kata Imam Syafi'i, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah dari perbuatan maksiat, supaya ilmu kita bermanfaat untuk umat dan bangsa insyaallah. Terima kasih, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih.